Perkenalkan, namaku adalah Andi Kusmoro. Aku biasa disebut dengan nama sebutan Andi, dan aku berasal dari daerah Purwokerto, Jawa Tengah. Di tahun ini, tepatnya di tahun 2015, usiaku sudah menginjak di usia 27 tahun. Yang itu artinya di usia 27 tahun, hampir 80% teman satu angkatanku sudah menikah semua. Tidak bagiku, di usia 27 tahun aku belum menikah, dan statusku pun masih lajang alias belum mempunyai seorang pacar. Namun semua itu tidak membuatku berkecil hati ataupun gundah gulana yang kurasakan di dalam hati, karena setiap harinya aku disibukkan dengan sebuah pekerjaan yang harus aku jalani. Dan pekerjaan yang aku lakoni di sebuah perusahaan di mana jabatan yang aku pegang lumayan strategis, dan setiap harinya aku harus mengemban target di dalam perusahaan itu. Jadi sedikit sekali aku itu memikirkan tentang hal-hal asmara. Dan sering sekali salah satu di antara teman-temanku ataupun kedua orang tuaku itu mengatakan, "Kapan kamu nikah, Andi?" Ya, perkataan "kapan kamu nikah" itu sebenarnya membuatku sedikit sebal, tapi selalu aku hiraukan. Karena jujur saja, aku masih menikmati masa sendirianku di usia 27 tahun. Dan benar-benar aku masih tenggelam dalam duniaku. Hingga pada suatu ketika aku sedang bekerja di kantorku, aku pun mendapatkan tugas dari atasanku untuk mengikuti sebuah pelatihan yang ada di daerah Jakarta. Dan di saat itulah kantor pun memberikanku banyak sekali fasilitas ya. Salah satunya adalah uang transport dan uang penginapan untukku selama di daerah Jakarta. Dan kebetulan sekali di daerah Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Timur, aku mempunyai seorang Pak D. Nama Pak D-ku adalah Pak D Kino, dan beliau itu perantau dari daerah Purwokerto ke daerah Jakarta. Kurang lebih hampir 15 tahun Pak D Kino itu merantau di daerah Jakarta, dan saat ini beliau sudah sukses dan mempunyai sebuah rumah di daerah Jakarta. Dan aku pun berniatan untuk menginap di rumah Pak D Kino. Selain menginap di rumah Pak D Kino, aku bisa menggunakan uang transport dan uang penginapanku itu untuk hal-hal lain dalam kehidupanku. Dan singkat cerita, hari penugasan dari kantor untuk aku mengikuti pelatihan pun telah tiba. Dan di hari itu pun aku langsung berangkat dari daerah Purwokerto menuju ke daerah Jakarta. Kurang lebih hampir 6 jam lamanya perjalanan aku lalui. Akhirnya aku pun sampai di depan rumah Pak D-ku. Dan di saat itu aku pun langsung melangkahkan kaki perlahan demi perlahan hingga kakiku pun sampai di depan persis pintu rumah Pak D Kino. "Assalamualaikum," ucap salamku. Dan tidak lama kemudian, suara salam itu pun terdengar menjawab salamku. "Waalaikumsalam," ucap seseorang dari dalam rumah. Dan tidak lama kemudian pintu pun dibuka. Ternyata yang membuka itu bukanlah Pak D Kino, melainkan anak pertamanya, yaitu Mbak Lia. "Walah kamu Tondin, dikirain sopo tadi, bikin kaget aja. Gimana kabarmu, ngomong-ngomong sehat?" ucap Mbak Lia kepadaku. "Alhamdulillah Mbak, sehat," sahutku kembali untuk Mbak Lia. "Ya wes, ayo masuk," ajak Mbak Lia masuk ke dalam rumah sembari tangan Mbak Lia itu membawa sebagian bawaanku ke dalam rumah. Dan tidak lama kemudian Mbak Lia itu ternyata membawaku ke sebuah kamar di mana aku akan tinggal selama di Jakarta, tinggal di rumah Pak D Kino, yaitu di kamar Anggi. Karena pada waktu itu Pak D Kino ternyata itu sedang berada di luar kota bersama Anggi, yaitu anak keduanya. Sebenarnya sebelum aku berangkat ke daerah Jakarta, aku itu sudah sempat memberikan kabar kepada Pak D Kino berupa SMS, namun tidak kunjung mendapatkan balasan. Akhirnya aku pun menanyakan kepada Mbak Lia, anak pertamanya, dan di waktu itu pun Mbak Lia merespon sangat baik. Akhirnya aku pun memutuskan dan memantapkan selama aku mengikuti pelatihan di Jakarta, aku akan menginap di rumah Pak D Kino selama 3 hari.
Ternyata rumah Pak Dekino itu lumayan besar, di mana di dalam rumahnya itu terdapat 3 kamar. Satu kamar itu khusus kamar Pak D, kamar yang kedua itu adalah kamarnya Anggi, dan yang ketiga yaitu kamarnya Mbak Lia, di mana Mbak Lia saat ini sudah menikah, mempunyai seorang suami. Karena Mbak Lia sudah menikah, walaupun Pak Dekino tidak ada di rumah, aku di rumah Pak Dekino itu tinggal bersama Mbak Lia dan suaminya. Dan terlihat selama aku datang kurang lebih hampir sudah 2 jam tinggal di rumahnya Pak Dekino, Mbak Lia bersama suaminya itu jarang sekali berbicara. Apa mungkin mereka berdua itu sedang bertengkar, ataupun memang watak mereka berdua itu seperti itu? Gerutuku dalam hati penuh penasaran dengan mereka berdua. Atau mungkin selain memang mereka berdua itu sedang bertengkar, ya mungkin mereka itu sungkan denganku. Karena di antara aku dan mereka itu memang jarang sekali bertemu, yang membuat kami bertiga akhirnya sungkan. Ya, mungkin itu salah satu anggapanku untuk mereka berdua. Hingga tak terasa, waktu demi waktu pun telah berlalu, waktu malam pun telah tiba. Mereka berdua itu ternyata memanggilku untuk mengikuti makan malam bersama-sama, dan aku pun langsung bergegas melangkahkan kaki menuju ke ruangan makan. Selama kurang lebih hampir setengah jam, aku dan mereka berdua itu makan bersama. Akhirnya makan malam pun telah selesai. Dimana setelah selesai makan malam, Mbak Lia itu sedikit menasehatiku tentang kehidupan selama aku tinggal di daerah Jakarta ataupun di rumah Pak Dekino. Di ini kamu kan akan tidur, akan nginep di sini selama 3 hari. Jadi nanti kamu kalau di setiap waktu malam hari mendengar orang teriak-teriak ataupun orang nangis, kamu jangan kaget ya, hiraukan saja. Soalnya tetangga Mbak itu ada orang gila Ndi, sedang sakit jiwa. Setiap malam kayak gitu Ndi, ucap Mbak Lia kepadaku. Aku pun hanya mengiyakan karena aku tidak tahu asal usul ataupun seluk beluk tentang tetangga keluarga dari Pak Dekino. Dan setelah itu aku pun langsung meninggalkan ruang makan itu menuju ke kamar untuk aku istirahat. Kurang lebih hampir 2 jam aku itu berusaha memejamkan mata, namun mataku ini tidak kunjung bisa terpejam. Hawa di kamar itu terasa sangat panas dan gerah hingga aku pun membuka bajuku karena kegerahan. Dan kurang lebih hampir 2 jam berlalu, aku merasakan panas sekali dan tidak kunjung bisa tidur. Benar saja apa yang disampaikan oleh Mbak Lia, yaitu tiba-tiba terdengar suara teriakan yang begitu sangat jelas. Awalnya aku tidak sedikit pun takut karena aku sudah diberitahu oleh Mbak Lia. Namun seiring berjalannya waktu, teriakan itu semakin menjadi-jadi dan teriakan berubah menjadi tangisan. Dan di saat itulah aku benar-benar merasa ketakutan dan sedikit merinding, bulu kuduku pun merengang sejadi-jadinya. Karena aku merasa ketakutan dan akhirnya aku pun merasa ingin buang air kecil. Ya, sebenarnya pada waktu malam hari itu aku sangat kesal, di mana aku takut aku harus buang air kecil yang sudah tak tertahan lagi. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk melangkahkan kaki menuju ke toilet yang berada di depan kamarku itu. Sesampainya aku berada di depan pintu toilet itu, dengan rasa takut dan rasa menahan pingin buang air kecil itu, aku pun memberanikan diri membuka pintu toilet itu. Setelah aku membuka pintu toilet itu tidak terjadi apa-apa. Namun selama aku buang air kecil, terasa ada seperti sesosok seseorang itu sedang mengawasiku dan menatap tajam ke arahku. Dan tidak lama kemudian terlihat sebuah tangan yang sangat besar itu melambai-lambai dari sebuah jeding di dalam toilet itu. Tangannya sangat besar, berukuran mungkin 2 ataupun 3 kali lipat dari tanganku. Dan tangan itu pun dipenuhi dengan bulu-bulu yang sangat hitam pekat. Dengan rasa takut,
Aku pun tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku pengen teriak, tapi aku takut mengganggu Mbak Lia dan suaminya yang sedang beristirahat, karena di waktu itu sudah sangat larut malam, kurang lebih di waktu jam 12 malam. Dengan rasa takut aku pun berusaha untuk menenangkan diri. Setelah aku pun tenang, aku pun langsung keluar dari toilet menuju ke kamar. Sesampainya aku di kamar dengan nafasku yang terengal-engal itu, aku pun berusaha untuk menenangkan diri. Lalu aku pun langsung membaringkan tubuhku di atas kasur. Dan ternyata sesosok makhluk itu pun tidak mengikutiku sampai ke kamar tempat aku istirahat. Aku pun sedikit merasa lega. Dan hawa suasana panas yang aku rasakan selama itu tadi pun benar-benar hilang seketika. Entah apa makhluk itu, dan apa mungkin hawa panas yang aku rasakan saat itu adalah sebuah petanda. Namun aku berusaha menghiraukan apa barusan yang aku lihat di toilet itu. Kurang lebih hampir setengah jam aku berusaha memejamkan mata, dan akhirnya aku pun bisa memejamkan mata. Dan tak terasa selama aku tidur, ternyata waktu pagi hari pun telah tiba. Tepat di waktu pukul 7 pagi, aku pun bersiap-siap dan bergegas melangkahkan kaki meninggalkan rumah itu menuju di sebuah hotel untuk mengikuti acara pelatihan. Dan di saat itu aku pun berusaha untuk mencari Mbak Lia. Kesana kemari di ujung rumah pun tak kunjung kulihat Mbak Lia dan suaminya. Karena aku tidak melihat sesosok Mbak Lia dan suaminya, akhirnya aku pun memutuskan untuk langsung pergi ke tempat pelatihan. Sebenarnya ada sedikit keganjalan di dalam rumah ini selama aku tinggal 1 hari di rumah Pak Dikino, dimana di waktu malam hari itu sudah jelas dimana mendengar sebuah teriakan menjadi sebuah tangisan. Dan di waktu pagi hari, tepatnya ketika aku bangun tidur yaitu di jam setengah 6, tidak terasa seperti ada kehidupan di rumah Pak Dikino. Aku merasa sangat merinding dan sebenarnya sangat penasaran apa sebenarnya yang terjadi terhadap Mbak Lia dan suaminya. Seperti tak ada kehidupan di rumah Pak Dikino. Namun aku hiraukan aku untuk fokus mengikuti pelatihan, dan hingga akhirnya waktu pun tak terasa. Sampailah waktu di jam waktu 5 sore, yang itu artinya pelatihanku telah usai. Setelah selesai mengikuti pelatihan pertamaku, aku pun langsung seperti biasa, yaitu membuka aplikasi taksi online untuk memesan taksi mengantarkanku pulang ke rumah Pak Dikino. Kurang lebih hampir 1 jam kembali perjalanan pulang menuju ke rumah Pak Dikino, tidak ada hambatan sedikit pun. Dan hingga akhirnya aku pun sampai. Setelah aku pun sampai, ternyata tiba-tiba cuaca mendung gelap gulita dan petir itu saling sambar menyambar, dan hujan lebat pun turun secara tiba-tiba yang membuat cuaca dan suasana di sore hari seperti malam hari. Aku pun tak menghiraukan, dan memang di waktu sore hari itu, walaupun waktu sore hari seperti malam hari, karena hujan lebat yang tiba tak membuatku merasa ketakutan, karena tidak sedikit pun ada keanehan-keanehan di waktu sore hari itu. Dan akhirnya aku pun melangkahkan kaki menuju ke rumah Pak Dikino. Sesampainya di rumah, aku teriak-teriak mengucapkan salam. Ternyata tidak kunjung ada jawaban di dalam rumah. Kemudian aku pun masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian setelah aku melangkahkan kaki menuju ke kamarku, tiba-tiba Mbak Lia itu keluar dari kamar mandi dengan keadaan muka yang sangat pucat sekali. Dan tidak lama kemudian dari itu, bau amis itu tercium dari indera penciumanku dengan sangat menyengat, hingga aku seperti mual pingin muntah. Loh Mbak, kok muka Mbak pucat banget sih Mbak? Mbak sakit ya? Di mana Mas Rio Mbak, suaminya Mbak? Ucapku kepada Mbak Lia. Namun Mbak Lia itu tak menjawab ucapanku, hanya mengangguk berlalu pergi meninggalkanku secara tiba-tiba. Dan ternyata Mbak Lia itu memasuki kamarnya. Aku pun tak menghiraukan, aku langsung masuk ke dalam kamar. Aku sungkan untuk mengikuti Mbak Lia ke dalam kamar, takut nantinya menjadi sebuah fitnah. Waktu demi waktu pun berlalu hingga tak terasa waktu maghrib pun telah tiba.
Dimana di waktu itu aku pun keluar untuk berniatan mengajak Mbak Lia dan suaminya itu ngobrol. Karena selama aku tinggal di rumahnya, yaitu menjelang 2 hari 2 malam, aku tak pernah mengobrol bersama mereka. Dan aku pun memanggil-manggil Mbak Lia dan suaminya. Mbak Lia, Mbak. Tak terdengar ucapan balik dari Mbak Lia itu. Aku pun sedikit heran ya. Kenapa Mbak Lia itu kok seperti itu, mukanya pucat dan lain sebagainya. Apa mungkin Mbak Lia itu sakit? Dan akhirnya karena tidak ada jawaban, aku pun langsung mengetuk-ngetuk pintu kamar Mbak Lia. Dan itu pun tak ada jawaban. Karena aku tak tahu harus berbuat apa dan takut menjadi sebuah fitnah kembali, akhirnya aku pun memutuskan untuk kembali ke dalam kamar. Hingga tak terasa, waktu malam pun telah tiba. Kurang lebih di waktu sekitar jam 10 pagi, tiba-tiba terdengar sebuah ketukan pintu di luar rumah. Aku pun langsung menuju ke pintu depan dan aku membuka pintu itu. Ternyata setelah aku membuka pintu itu, yaitu Pak Dekino dan Anggi telah tiba dari luar kota. Pak Dekino pun terkejut melihat kedatanganku di rumah. Loh, kamu kok di sini, Ndi? Ucap Pak Dekino terheran-heran kepadaku. Iya Pak De, aku kemarin sebelum waktu kesini kan sempat nge-WA Pak De, cuman gak ada jawaban. Terus aku WA sama Mbak Lia, dan Mbak Lia itu jawab, iya nggak apa-apa Ndi, nginep di sini katanya. Nah dari situ aku langsung ke sini Pak De, karena aku kan ada pelatihan di Jakarta. Jawabku menjelaskan panjang lebar kepada Pak Dekino, dan Pak Dekino itu hanya termangu-mangu dan terdiam. Dan tidak lama kemudian Pak Dekino itu mengajakku masuk dan duduk di ruangan tamu yang ada di rumahnya. Ya wis di wis, ayo masuk duduk dulu, kita ngobrol dulu, nanti tak ceritain. Ucap Pak De yang membuatku sangat penasaran kala itu, dan akhirnya aku pun mengiyakan permintaan dari Pak Dekino. Setelah aku duduk di ruangan tamu itu ngobrol ngalor ngidul tentang masalah keluargaku dan keluarganya Pak De, dan disinilah Pak De itu menceritakan kepergian Pak Dekino dan Anggi itu di mana. Kemarin pas waktu kamu WA Mbak Lia jawab apa? Pak De pergi kemana? Oh itu toh Pak De, pas waktu aku WA Mbak Lia Pak De, memang Mbak Lia itu nggak ngomong kalau Pak De di luar kota. Yang tahu saya sih mungkin Pak De kan di rumah. Nah waktu itu tepat di hari Senin, aku itu kan langsung berangkat ke Jakarta tuh dari rumah Purwokerto. Nah sesampainya di rumah ternyata tidak ada Pak De, adanya itu Mbak Lia sama Mas Rio. Itu pun sambutannya sangat baik. Katanya sih Pak De itu sedang berada di luar kota. Ucapku menjelaskan kepada Pak Dekino tentang awal mula aku datang di rumahnya. Oh gitu, jawab Pak De, singkat namun membuatku sangat penasaran. Jadi gini loh Ndi, ini tak ceritain kamu tak kasih tahu ya. Sebenarnya Pak De, Bude sama Anggi, kenapa dari kemarin dari hari Senin kamu tiba, kamu kan gak lihat Pak De. Kami bertiga itu sedang berada di rumah sakit. Kamu kalau pengen tahu Ndi, ucap Pak De dengan rasa lesu dan rasa sedih. Siapa yang sakit Pak De? Ucapku yang sangat penasaran kepada Pak De. Namun kala itu Pak De hanya terdiam, dan tidak lama kemudian Pak Dekino itu pun menceritakan bahwa yang di rumah sakit itu adalah Mbak Lia dan suaminya. Karena di hari Minggu tepatnya, waktu itu Mbak Lia dan suaminya itu ingin pergi ke daerah Senen menggunakan sepeda motor yang ia miliki. Namun dalam perjalanannya Mbak Lia dan Mas Rio itu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan mereka berdua harus dilarikan di rumah sakit. Karena luka yang cukup parah yang dialami oleh mereka berdua, akhirnya mereka berdua itu pun dilarikan di sebuah rumah sakit yang ada di daerah Jakarta. Luka yang sangat berat di bagian kepala, hingga akhirnya tepat di hari Senin Mbak Lia diputuskan meninggal dunia. Dan di waktu itu, di hari Minggu,
setelah mendapatkan kabar bahwa Mbak Lia dan Mas Rio itu mengalami kecelakaan, Pak Dekino beserta keluarga yang lainnya itu pergi ke rumah sakit. Dan di waktu itu aku hanya terheran-heran, sebenarnya siapa yang membelas WA aku? Apakah mungkin itu arwah dari Mbak Lia? Aku pun berusaha menghiraukan apa yang aku alami selama tinggal di rumah Pak Dekino dan sebelumnya, seperti aku WA kepada Mbak Lia. Dan saat ini aku pun berniatan untuk menghibur Pak De agar Pak De tidak selalu bersedih dan tidak merasa kehilangan Mbak Lia dan suaminya itu. Hingga singkat cerita, aku pun memutuskan untuk meminta izin kepada pihak perusahaan tidak mengikuti acara pelatihan yang terakhir kali, yaitu di hari Rabu, karena mengingat salah satu saudaraku itu ada yang meninggal dunia. Dan alhamdulillah pihak perusahaan pun mengiyakan permintaan izinku itu. Dan aku pun memutuskan untuk ikut bersama Pak Dekino di rumah sakit, membantu Pak Dekino menyelesaikan segala sesuatu administrasi, dari biaya mempersiapkan ambulan untuk membawa jenazah Mbak Lia. Dan saat itu Pak Dekino beserta keluarga memutuskan jenazah Mbak Lia dan suaminya itu dimakamkan di daerah Purwokerto, Jawa Tengah. Aku pun hanya bisa berduka cita dan mendoakan untuk Mbak Lia dan suaminya semua amal kebaikannya diterima, ditempatkan di surganya dan diampuni segala dosa-dosanya. Selesai. Ya, inilah salah satu cerita ya yang disampaikan oleh salah satu teman kita. Semoga cerita ini bermanfaat dan menghibur, dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah di dalam cerita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye, akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.